Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Saudara-saudaraku, ini untuk menjawab nih saudara-saudaraku. Yang pertama dari Abdul Rajat, yang kedua dari Alia Sari atau Sari Alia dari Ibu, menjawab komentar atau pertanyaannya. Jadi orang langit akan menjawab pertanyaannya, akan mengomentari melalui kami yang orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia ini. Jadi insyaallah aku yakin saudara-saudaraku Abdul Rajat, Ibu Sari Alia, insyaallah, dan termasuk kita semua, insyaallah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya. Selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kami ini, terlebih dulu marilah kita mengucapkan belasungkawa kepada saudara kita yang kena musibah gempa di daerah Cianjur dan sekitarnya. Insyaallah mudah-mudahan mereka diberi ketabahan iman, ketabahan Islam, dan diberikan kesabaran. Insyaallah aku yakin selamat, baik yang sudah mendului atau yang meninggal dunia, masih walaupun yang masih hidup, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perlu saya katakan dulu ya kepada saudara, khususnya kepada Abdul Rajat dan Ibu Sari Alia ini. Kenapa saya ini tidak membalas melalui ketikan kolom? Kok saya bikin konten lagi, itu maksudnya. Begini saudara-saudaraku, saya ini nggak bisa itu tuh. Saya ini punya HP Android, mungkin tak berat 3 bulan ini, tak baru 2 bulan, lupa saya ini. Ini HP saya ini HP bekas, diberi oleh anak saya. Anak saya ini kan kerja di Jakarta, jadi dia beli HP baru, jadi yang bekas dikasih sama saya. Dulu HP saya jadul, belum Android kayak ini, jadi saya belum bisa sebenarnya ini. Jangankan itu, sedangkan bikin konten ini, saya ini dibantu oleh anak saya yang perempuan, anak yang nomor ketiga. Saya cuma ngomong aja, nanti dia yang itu ngedit segala macam. Itu maksudnya saya ini belum bisa kan membalas di ada kolomnya, itu nggak bisa saya itu. Maka saya langsung aja bikin konten gini. Ini yang masukin konten segala macam ini anak saya, ini saya nggak bisa, memang saya masih bodoh, ketinggalan teknologi namanya, masih jadul itu. Yang kedua, kenapa saya ngomong nggak terlalu lama? Maka saya kadang bergegas. Kalau terlalu lama ini HP namanya HP bekas lah, kan berat istilahnya itu. Jadi dia nanti error dia. Jadi saya dalam menjelaskan itu kadang saya cepat-cepat aja, nggak terlalu panjang lebar saya menjelaskannya. Nah itu nanti dia error dia itu HP ini, ya, nama HP bekas lah. Nah itu, tapi alhamdulillah
Ini baru saya makai ini. Maka ini datang pula perintah dari langit untuk memasukkan ke konten malu ini. Ya sejalan lah jadinya. Sejalan jadinya. Udah ada. Jadi saya belum bisa benar saya pakai HP Android. Belum. Jadi saya mau balas-balas konten ini nggak bisa saya ngetik. Nah orang kan main di malas ngetik kan pula di kolom-kolom. Saya nggak bisa, belum bisa saya. Terus serang aja ini. Jadi saya jawab sekaligus nih. Saya dari pertanyaan dari Ibu Sari Alia dengan Abdul Razak, saudara-saudaraku yang terhormat, yang diridhai Allah, selalu. Saya jawab sekalian keduanya, sebab apanya hampir sama keduanya ini pertanyaannya, hampir beriring mendekatilah. Karena masalah Ibu Sari Alia ini kan sudah saya jawab dulu masalah sholat dibahasnya. Dijawab orang langit dengan kalimat, sebab seluruh persoalan sholat ini dari syahadat saya bilang, tapi dia kurang yakin. Apa benar di orang langit nih kok jawabannya pendek amat nih? Gini Bu, saya beri kasih tahu lah sekarang nih. Baik ke Ibu apa yang lain yang mendengar nih, kawan-kawan. Bertanya kepada orang langit nih tidak sama bertanya kepada orang dunia yang masih hidup, kayak Ustadz, kayak Kiai, kayak Gus-Gus, kayak Habib, kayak Buya, nggak sama Bu, nggak sama. Jangan Ibu harapkan nanti pertanyaan Ibu itu sesuai dengan ilmu yang udah Ibu pelajari umpamanya. Ibu kan sekarang personal udah tahu nih, tapi bisa aja Ibu nih cari perbandingan. Ini orang langit bagaimana pula pendapatnya nih, gitu kan. Tapi Ibu nggak bisa sama nanti Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan Ibu harapkan sesuai dengan apa saya ini, apa yang saya inginkan, pamannya sesuai dengan yang saya tuntut, namanya ilmu yang saya dapat inilah. Mau segi syariatnya, tarikat-ikat dan makrifatnya itu. Enggak Bu, enggak. Kadang-kadang itulah disitulah saya ini mengikuti orang langit Bu. Udah lebih 30 tahun lebih ini. Memang Bu, kalau dibuat melelahkan Bu. Kalau nggak ada petunjuk Allah lah, atau nggak ada lah apa Allah masuk ke dalam kita, ya memang bisa kadang bisa gila kita. Sebab kenapa orang lain maka saya kita. Jadi nggak bisa bertanya kepada kayak orang dunia ini dijelaskan ini mendetail ini. Orang langit nggak gitu, nggak gitu. Kenapa? Karena tugas orang langit kok turun ke dunia ini di akhir zaman ini bukan untuk berdakwah Bu, bukan berdakwah, bukan berceramah, bukan mengajar dia, enggak. Itu udah selesai dulunya ketika dia masih hidup di dunia dulu. Kalau sekarang ini turun orang-orang langit tuh ke dunia ini, tujuannya bukan untuk berdakwah, bukan untuk berceramah-ceramah ini, bahas ayat ini, bahas ini, enggak Bu. Tujuan orang langit diturun ke dunia di akhir zaman, tujuannya berjihad Bu. Berjihad akhir zaman, jihad terakhir, jihad terbesar. Kalau menang, rahmatnya terbesar untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya berjihad. Tapi ini kan kadang ada komen-komen orang yang harus dilayani juga. Nih saya yang bermohon kepada orang langit nih. Kalau bertanya, ya saya layani, saya mohon kepada. Jadi orang langit itu ya menjawab juga lah dia. Tapi saya nggak tahu jawaban dia itu apa sesuai dengan ilmu yang ada pada Ibu atau pada Bapak Rojak. Saya nggak tahu lagi. Kadang-kadang kaget kita, kok jawabannya pendek amat. Dia orang langit Bu, setiap ngomong tuh penuh hikmah Bu. Penuh hikmah. Nggak sama dengan orang dunia ini. Kadang-kadang satu patah katanya itu mengandung hikmah yang sangat dalam. Ya orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan ridhonya. Lagi pula Bu, orang langit itu tugasnya berjihad ke dunia ini. Dia itu punya strategi Bu. Nggak mungkin kan dijelasnya semuanya. Ketahuan lah, ini Dajjal nanti. Sekarang ini orang langit lagi berperang nih Bu. Ini yang terakhir nih Bu. Perang yang terakhir. Maksudnya kekuatan Dajjal gaib tinggal 25% lagi. 25% lagi. Ini yang kan menghancurkannya bukan kekuatan langit lagi. Cuma kekuatan langit menyaksikan sekarang nih.
Yang akan menghancurkan kekuatan Dajjal gaib yang tinggal di adalah kekuatan Allah lagi. Menyaksikan orang-orang langit itu semuanya. Untuk ibu ketahui, orang langit itu adalah yang paling tinggi ridhonya Allahnya di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang langit ini nggak sama orang dunia, bos. Dia tahu dia isi hati kita. Orang ini bertanya untuk apa, ini tahu dia udah dibacanya itu, Bu. Jangan apa yang ada di dunia dia tahu dia semua. Hati kita dia tahu. Ini untuk gagah-gagahan pertanyaannya, untuk debat mencari-cari nama apa ini? Ini orang langit nih, Bu. Nggak orang dunia kayak kita. Ini kadang-kadang nggak tahu dia isi hati kita. Orang langit itu derajatnya tinggi itu. Derajatnya memang tinggi, langit pada bumi. Tinggi langit. Secara derajat, sholat aja di langit dijemput di Nabi Muhammad Mi'raj. Jadi dia udah tahu itu. Ya kalau udah tahu Bapak Ibu secara syariat, ya kan orang langit. Ya untuk apa pula dijelaskan sebenarnya? Apalagi orang langit kan dalam berjihad, ya bukan berceramah dia ke dunia ini turunnya. Bukan untuk berdakwah, udah untuk berdakwah sudah selesai ketika dia sudah hidup di dunia dulu. Ya tahap awal namanya itu. Ini lebih saya jelaskan ya. Nanti jangan salah-salah paham pemanya, salah-salah duga pemanya. Masa iya jawaban orang langit itu? Maka enggak jelasin semuanya. Enggak gitu. Itu ibu bisa bertanya pada ustaz dan kiai yang masih hidup dunia atau kepada buya. Pemanya masalah tasawuf, kalau orang ahli tasawuf. Kalau fikih, orang ahli fikih. Itu bisa. Kalau orang langit enggak gitu. Nah, dia tugasnya berjihad aja. Cuma itu saya bilang nggak mendalam tasawuf, nggak mendalam fikih. Tapi kadang nyerempet ke sini, nyerempet ke sana. Itu untuk apanya aja itu mah. Untuk strategi, namanya strategi menghadapi Dajjal gaib. Ini perang ini harus ada strateginya nih, Bu. Sedang jihad kecilnya sama Rasulullah dulu ada strateginya. Ada siasahnya namanya. Begitu juga jihad besar. Nah, di awal zaman tuh malah hawa nafsu kita sendiri ada juga siasat dan strateginya itu. Semuanya punya siasat. Baik, apalagi ini jihad terbesar, jihad terakhir. Kalau menang rahmatnya terbesar, semuanya mendapat seluruh umat Islam, mau hidupnya di awal zaman maupun di akhir zaman. Ada strategi nih, Bu. Strategi ini yang strategi yang paling hebatnya di sini lah. Strategi jihad di terakhir nih lah, sepanjang jihad semasa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Nah, jadi saya terlebih dulu saya mohon maaf kepada Ibu Sari Alia atau kepada Abdul Rojat atau kepada yang lain-lainnya. Kalau seandainya penjelasan orang langit ini kurang berkenan di hati umpamanya, kurang mantap lah silanya, antara ada keraguan, maklumnya aja lah, tolong dimaklumi. Cuma sebaiknya apa-apa yang dari langit tuh, jawab-jawaban tuh komentar. Ibu renungan aja dulu, bertafakur Ibu. Baru di sana ketemu nanti. Ketemu rasa. Ketemu rasanya. Ini kan kalau apanya zikir nih rasa nih, Bu. Rasanya. Ketemu rasanya. Di situ. Tapi kalau Ibu pikiran nggak ketemu. Ibu pikiran nggak ketemu. Nggak ada orang langit kan nggak mungkin kita keadu debat dengan Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad adu debat itu kan mungkin. Cuma renung aja, pasti mengandung hikmah yang sangat dalam. Kata-kata demi katanya mengandung hikmah yang sangat dalam. Itulah terus saya keterangannya aja itu. Nah, ini saya jawab nih, kedua-duanya saya jawab nih. Dari langit yang menjawab perkataan dari langit. Jadi maksud Abdul Razak kan berarti Dajjal enggak. Lihatlah par-par yang satu sampai enggak ada orang langit ngomong Dajjal ini pertama jadikan dulu. Kan udah ada saya bahasnya tentang Ahmad, Nur Muhammad, berapa par udah banyak sebab. Cuma maksudnya orang langit itu Dajjal ini memang dulu daripada kejadian dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam ya, dulu kejadiannya daripada jin. Kalau jauh malaikat bisa aja berbareng dia, sebab malaikat ini kejadiannya dari sumbernya akal, dan Dajjal sumbernya nafsu. Bisa aja berbareng, bisa aja dulu nafsu Dajjal, bisa aja dulu malaikat. Gitu dia kan seimbang orang ini. Satu sumbernya akal, terus kejadian malaikat.
Yang kedua, sumbernya nafsu, dajjal. Nggak ada saya mengatakan oh dajjal itu satu di komennya kalau Abdul Razak ini bagaimana bukan nur Allah dulu. Kan sudah dari par-par seterusnya kan udah banyak saya jelaskan itu. Tapi saya bagus dah, saya terima. Saya anggap itu adalah pencerahan-pencerahan dari Abdul Razak untuk diri saya ya, bukan untuk orang lain, untuk diri saya. Kedua, saya sudah bilang alam takambang menjadi guru. Saya ini orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Istilah orang Minang itu alam takambang jadi guru. Siapa aja berguru. Kalau guru umum saya semuanya, mau dari Abdul Razak, mau Ibu Sari, mau dari segala macam, mau dari semut, mau dari lebah, mau dari tubuh saya sendiri ini, mau dari mana saya berguru saya, mau dari mana saya, mau dari alam takambang menjadi guru istilahnya, pepatah adat Sumatera Barat Minangkabau. Itu guru umum saya, jadi saya bisa aja berguru kepada Abdul Razak dari komen-komennya, maksudnya ke Ibu Nila Sari Alia ini bisa aja saya berguru. Saya ya, bukan orang langit, saya nih. Saya orang bodoh, saya nggak pernah bodoh di dunia. Nih, saya katakan. Gak ada saya ngomong dajjal dulu. Masa dajjal dulu apa? Dajjal tuh diciptakan. Ibu Sari gitu pula menanyakan sholat. Siapa sholat itu dulu? Bagaimana rakaatnya siapa? Udah dijawab dia orang langit. Dengan satu jawabannya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lalu didesak lagi sama Ibu Alia lagi dari konten berikutnya. Yang syahadat tuh apa? Siapa yang orang pertama mengucapkan? Yang kedua siapa? Syahadat tuh apa? Hakikat salat dengan syahadat tuh apa? Ini kan saya jawab nih. Asal muasalnya syahadat dan salat. Tapi ini secara hakikat nih tetap dengan hakikat. So ini orang langit, saya tidak bisa memaksa orang langit. Ini apa yang kata orang langit saya katakan. Saya tidak bisa mendikte orang langit. Masa Nabi Muhammad yang kita dikte? Dia enggak. Tapi kalau ibu pengen dengar, pengen nonton aja. Pengen ibu istilahnya berkenan nggak apa-apa. Oh kurang berkenan ya nggak apa-apa, maklumi aja lah. Sebab ilmunya bukan dari saya ini. Saya juga nggak bisa mendikte jelaskan ini, nggak bisa saya. Saya harus ada adab saya, harus ada akhlak saya sama orang-orang langit, Bu. Harus ada adab saya nih. Tunat akhlak nih. Ini kadang-kadang akhlak nih lebih tinggi daripada ilmu, Bu. Kita ini harus ada akhlak kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar Siddiq dan seluruhnya para orang Imam Syafi'i di atas semuanya itu, Bu. Dari Nabi Muhammad, kalau dari Nabi Muhammad kelasnya itu semua itu sampai kepada batas ulama, para penjihad bela Islam itu di langit semua, Bu. Kita harus ada akhlak, Bu. Harus akhlak menghadapi orang lain ini, harus ada adab. Gitu juga orang lain itu bukan di kalangan Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai batasnya Nabi Isa. Semuanya. Ini saya jawab nih. Ini dulu belum ada apa-apanya. Itu dinamakan nur zat atau nurullah. Nur zat nurullah. Belum ada apa-apanya. Belum ada. Maka kalau dalam kalimah la ilaha illallah, la ketika ada baru. Nggak ada apa-apanya. Belum bisa diketahui sebab ilmunya belum ada, sifatnya belum ada, zat aja ada, belum ada apa-apa. Nggak ada yang lain dapat cuma zat, nggak bisa diketahui. Nggak ada, kosong namanya. Nur Allah itu atau nur zat namanya. Jadi kapan kejadiannya yang lainnya? Ketika itu. Ini sudah saya bahas juga di par-par yang lainnya. Udah saya bahas semuanya nih. Jadi kejadiannya ketika itulah zat atau nur Allah ingat kepada dirinya. Ingat kepada dirinya. Maka terjadilah nur Muhammad. Ini terjadi nur Muhammad. Ini lebih agak jelas ya, cuma nggak terlalu panjang nanti HP ini error pula nanti lagi. Terjadi nur. Ketika sudah terjadi nur Muhammad, maka nur Allah tadi gaib kepada nur Muhammad. Zat ini gaib ke sifat lagi. Sebab bagaimana orang mengetahui zat nanti kalau maka mengetahui zatnya dari sifatnya gitu. Kalau zat dari diri nggak ada sifat, di mana kita ketahui? Nggak bisa kita ketahui. Dari sifat. Ada sifatnya. Jadi nur Allah tadi, ketika nur Allah ingat pada dirinya, terjadilah nur Muhammad.
ketika Nur Muhammad dah terjadi, Nur Allah ni, Nurullah ni gaib dia kepada Nur Muhammad. Ada ceritanya. Berarti Nur Allah tadi dah di dalam Nur Muhammad. Kalau istilah dah ada Allah tu di dalamnya, maksudnya. Tuh. Jadi ketika Nur Allah gaib ke Nur Muhammad, disitulah kejadian, disitulah berkatalah Nur Muhammad ni, asyhadu an la, karena Nur Allah tu udah gaib ke dirinya, maka berkatalah Nur Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tidak manusia, ini belum kejadian apa-apa nih. Ini di awal pokok pangkal awalnya ini. Nanti biar ya ibu mengetahui di orang-orang ibu aja lah itu. Ini pangkalnya juga. Karena Nur Allah ini udah ada di dalam diri Nur Muhammad tadi, maka keluarlah ucapan daripada Nur Muhammad. Ini sudah ada sifat nih, udah ada katanya nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah juga menjawab ketika itu. Jadi yang kata keduanya Muhammad Rasul itu dari Allah itu. Karena Allah tuh udah gaib ke dalam diri Nur Muhammad. Menjawablah Nur Allah itu, Muhammad Rasulullah. Gitu. Di sinilah awalnya syahadat. Di sini. Sudah dijawab oleh Allah dengan Muhammad Rasulullah. Maka berdirilah Nur Muhammad tadi. Itulah dia berdiri sholat lagi. Tapi sholatnya nggak sama dengan sholat syariat di dunia ini yang disebut di Isra Mi'raj. Nggak sama. Sholatnya itulah cuma ada berdiri, ruku dan sujud. Ini yang dikatakan alif lam mim. Ini yang kata alif lam mim. Ini yang dikatakan Allah itu maksudnya ini. Ini alif lam mim. Jadi berdiri itu alif, lam itu ruku, mimnya sujud. Tolong dia apa nih kita dengar dengan hati-hati nih, mau nanti kalau apa salah ini apa nih kan. Jadi ketika berdiri ruku ingatnya itu dah, ingatnya baru itu. Ruku dan sujud. Di saat sujud tuh dah. Dia memang kejadiannya dari Nur Muhammad semua. Kejadian Nur Muhammad semua. Bahkan didengar ini. Ini normal ketika Nur Muhammad sujudlah. Maka jadilah empat yang jadi. Terjadi empat. Mana empat tadi? Terjadilah mim. Mim itu yang namakan inti daripada ruh atau inti sifat, itu yang namakan Ahmad. Terjadi dia Ahmad. Inti apa dia? Inti daripada apa tadi? Sifat atau inti ruh. Yang kedua terjadi ha nih, muha. Ha itu adalah pecahan ruh, pecahannya di bawahnya. Pecahnya sama yang Nur Muhammad itu kan induknya ruh tuh. Jadi ada pecahnya, ada pula apanya intinya. Ini namakan Jibril. Nah, ini tolong dia apa nih? Ini namakan Jibril nih. Yang ketiga itu nama mim satu lagi terjadi itu. Mim yang satu lagi. Apa tuh mim yang satu lagi itu? Itu dia katakan nyawa. Itu kan dia kata nyawa. Keturunan ini akan mengabdi nanti nih. Sudah mim itu dal satu lagi kan Nur Muhammad dal nih. Ini cahaya sebenarnya. Ini yang alam atau Adam. Itu bukan Nabi Adam ya, Adam. Adam ini maksudnya alam. Alam lahir dan alam gaib. Maupun surga, neraka. Ini dari sini. Ini. Dari dal dan ini. Mau langit, mau bumi, mau semuanya. Ini belum ada makhluk lagi. Di sini saya bilang, tegaskan belum ada makhluk. Jadi terjadilah ketika itu Ahmad, Jibril. Ini Jibril nih. Pecahan ruh tadi Jibril. Yang Ahmad itu inti daripada ruh. Yang mim satu lagi ini adalah boleh dikatakan ini nyawa, atau boleh pula dikatakan Muhammad bukan Nur Muhammad. Yang mim tuh satu lagi. Yang dal ini adalah ini yang dikatakan Adam. Adam ini bukan Nabi Adam, bukan jadi Nabi Adam. Enggak, Adam ini berarti alam lahir dan alam gaib itu maksudnya. Jadi kejadian empatnya ini.
ketika sujudnya tadi. Tapi harus dipahami ini, yang duanya, yang dua kejadian daripada inti daripada ruh Ahmad tadi, itu tidak dengan kata. Itu nan ingat tadi. Masih ingat ya, ketika sujud tuh ingat ya. Kan kayak ingatnya kan di dalamnya nur Allah tuh, ingat dia kan. Ingat dia ke dirinya, berarti ingat ke dirinya, ingat dia kepada nur Allah tadi, kepada Allah tuh maksudnya. Kejadian dari ingat nih, yang Ahmad ini dari ingat, bukan dengan kata, dia bukan diciptakan celahnya. Kejadian dari ingat tadi, terjadi dengan sendirinya, dari ingat tadi terjadi dengan sendirinya. Itu yang inti daripada ruh tadi, itu Ahmad. Yang kedua, pecahan daripada ruh dia, kejadiannya dengan sendiri dari ingat tadi, kejadiannya. Itu Jibril tadi. Yang dua lagi baru diciptakan. Nah, tuh, yang mim satu lagi itu yang nyawa, tuh. Yang nyawa namanya dong. Itu kan nyawa nih pusat pengabdian, imam pengabdian kok nyawa nih. Nyawa yang imamnya. Pengikutnya nafsu dan akal. Ini nanti lah kita nggak bahas itu loh. Ini aja dulu. Ini yang dikatakan innama amru iza arada shay'an kun fayakun. Dengan kun fayakun baru ini diciptakan dengan kun fayakun. Nah, nyawa tadi, yang Muhammad tadi. Begitu juga alam semesta, maksudnya alam lain yang dengan kun fayakun. Nah, ini dua sini. Jadi ini ada kesalahan teknis tadi. Maka HP saya error nih. Jadi itu kejadiannya. Jadi Nur Muhammad mim ha mim dal mim satu inti ruh atau Ahmad, yang kedua adalah pecahan ruh atau Jibril, yang mim satu lagi adalah itu adalah nyawa atau Muhammad. Yang satu lagi dal ini adalah alam lahir dan alam gaib, itu dinamakan Adam. Jadi belum ada apa-apa, belum ada makhluk, belum ada malaikat di sini, belum ada dajjal, belum ada segala macam, belum ada makhluk, belum ada. Belum ada ini. Belum ada ini. Di sini saya katakan belum ada apa-apanya di sini. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa nih, belum ada. Kok dajjal pulang dulu, dajjal udah turunan ke bawah nanti itu mah. Belum ada apa-apa nih, ini belum ada apa-apa di sini. Jadi kejadian memang dari Nur Muhammad semuanya. Ini yang pokok-pokoknya dari Nur Muhammad ini. Ini kejadian nanti lain. Ya cukup sekian dulu, nanti ini HP saya ini udah mulai error nih, maka saya gak bisa lama-lama nih menjelaskannya. Cukup sekian dulu. Insya Allah aku yakin kita semua umat Nabi Muhammad SAW selamat semuanya di akhirat nanti. Insya Allah semuanya masuk surga. Insya Allah. Karena menurut rasa nih, menurut rasa Imam Mahdi gaib yang di dalamnya gaib tuh, yang kekuatan Allah bisa mengalahkan Dajjal gaib. Ini menurut rasa ini bukan perasaan. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.